Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peer problem. Ada 3 bahasan di peer problem ini, yaitu aggression, social isolate, dan sibling rivalry. Kita lihat dulu apa itu peer problem. Peer problem itu kalau kita Indonesiakan artinya adalah masalah dengan teman sebaya. Peer problem itu adalah kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebayanya orang lain. Orang lainnya itu adalah teman sebayanya. Menurut penelitian, sepertiga dari anak yang mendapatkan perawatan khusus atau mental health service menampilkan masalah tingkah laku agresif dan tidak bisa mengontrol diri. Nah, kita mulai dengan agresi ya, agresi. Agresi itu adalah tingkah laku yang biasanya terjadi karena ingin menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain ini bisa yang dimaksudkan dengan menyakiti ini ada bisa berupa psikologis dan juga bisa berupa fisik. Psikologis itu biasanya berupa serangan verbal, jadi menggunakan kata-kata, ngata-ngatain, menghina dan lain-lain ya. Sedangkan fisik ya, fisik itu bisa berupa memukul, menendang, menggigit, melempar barang, mendorong, meludahin gitu. Dan tingkah laku agresif ini biasanya terjadi secara persisten dan eksesif itu cenderung terjadi pada anak-anak yang impulsif, pada anak-anak yang mudah tersinggung, pada anak-anak yang immature, anak-anak yang sulit dalam menyampaikan perasaannya gitu. Nah, anak yang agresif itu juga biasanya adalah anak yang self-center, yang senternya terhadap pada dirinya sendiri. Dia mementingkan dirinya sendiri dan biasanya sulit menerima kritikan dari orang lain. Atau dia juga bisa mudah mengalami frustrasi. Ada 3 tipe agresi pada anak, yaitu yang pertama itu namanya provoke aggression, yaitu agresi yang diprovokasi. Jadi seseorang itu menampilkan tingkah laku agresi karena dia diprovokasi. Jadi dia melakukan agresi itu karena dia melakukan self defense, dia melakukan pertahanan diri dari agresi yang dilakukan oleh teman sebayanya. Tipe yang kedua adalah unprovoked aggression. Jadi agresinya itu tidak diprovokasi, tetapi dia melakukan agresi karena dia ingin mendominasi. Dia ingin mengganggu teman sebayanya. Bisa dengan memukul, bisa ngata-ngatain, gitu ya. Terus juga ada tipe yang ketiga yaitu outburst agresif. Nah, kalau outburst agresif ini dia terjadi karena dia outburst, karena dia itu udah nggak tahan lagi, dia marah, dia nggak bisa mengontrol kemarahannya. Itu adalah outburst aggression atau outburst aggressiveness. Nah, anak-anak yang mengalami agresi, ya, anak-anak yang mengalami agresi ini, kalau dia pada anak yang IQ-nya rendah, itu maka wajar. Kenapa? Karena anak-anak yang ber-IQ rendah itu mereka belum bisa menyelesaikan konfliknya, belum bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga biasanya mereka lebih agresi dibandingkan dengan anak-anak lain yang memiliki IQ yang lebih tinggi. Untuk usia 3 sampai dengan 7 tahun, ini adalah masa di mana anak mempelajari cara mengontrol agresinya. Untuk usia 2 tahun, dianggap wajar jika seorang anak itu memukul jika ia marah. Usia 4 tahun, wajar jika dia suka berbeda pendapat dengan teman sebayanya. Nah, usia 8 sampai 9 tahun, ini biasanya anak sudah mulai bisa mengontrol agresinya.
anggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu beda dalam agresi ya. Biasanya dikatakan anak laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan. Ternyata hal itu nggak benar. Laki-laki dan perempuan sama aja dalam hal agresi. Ya, mungkin ada penelitian yang lain, kalau nggak salah saya menyampaikan bahwa agresinya sebenarnya sama, cuma tipenya yang beda. Daripada laki-laki lebih pada fisik, bersifat fisik, sedangkan pada perempuan lebih bersifat psikologis atau bersifat verbal. Jadi agresi pada perempuan biasanya ditampilkan dengan kata-kata, biasanya dengan ngata-ngatain, melecehkan, menghina, dan lain-lain, ya, mencibir seperti itu. Dari penelitian juga kita ketahui bahwa 1% dari anak usia 10 tahun itu biasanya mengalami over agresif. Nah, kenapa agresi ini terjadi? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang psikoanalisa, maka manusia itu memiliki insting, ya, insting yang namanya thanatos, insting untuk merusak, ya, insting untuk menyakiti orang lain, ya, itu menurut psikoanalisa. Kalau menurut social learning theory itu tokohnya Albert Bandura ya, masih ketia, beliau juga menjelaskan tentang agresi. Agresi itu terjadi karena modeling, karena mengobservasi orang lain. Masih ingat eksperimen Bobodol? Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau berdasarkan pada teori operant conditioning, maka agresi itu terjadi karena dipelajari. Kenapa anak itu mempelajari agresi? Kenapa dia mempertahankan agresi? Karena dia mendapatkan reward, dia mendapatkan reinforcement ketika melakukan tingkah laku agresi. Maka dia ketika melakukan tingkah laku agresi itu dia mendapatkan keuntungan. Itu. Teori yang lain namanya frustration aggression theory. Artinya agresi terjadi karena dia frustrasi. Dia malah frustrasi sehingga dia menampilkan agresi. Bisa juga agresi itu terjadi karena faktor lingkungan dan kultur. Kultur ya, karena budaya. Jadi misalnya di budayanya itu disampaikan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Gitu. Maka setiap anak itu memukul, ya, misalnya dia dimarah, maka dia akan membalas untuk memukul. Dipukul sekali, dia balas sekali juga, seperti itu. Jadi itu adalah kultur yang diinginkan, yang dipegang oleh lingkungan itu. Kemudian juga agresi juga bisa terjadi karena penggunaan drug dan alkohol yang berlebihan itu biasanya menyebabkan meningkatnya agresi. Selanjutnya ada sibling rivalry. Sibling rivalry ini sebenarnya bukan real problem ya, karena kan sibling ya. Tapi kita masukkan ke sibling ya, karena sibling rivalry ini biasanya terjadi pada anak sibling atau adik kakak yang usianya nggak jauh beda, maka kita masukkan aja ke peers problem gitu ya. Sibling rivalry sendiri adalah sikap saling bermusuhan atau saling cemburu yang terjadi pada saudara kandung, adik kakak. Biasanya terjadi pada keluarga yang memiliki 2 anak atau lebih. Nah, tingkah laku yang ditunjukkan itu seperti suka berdebat, percekcokan, dan suka berkelahi. Nah, terjadinya ini biasanya pada saudara kandung yang sejenis, yang kelaminnya itu sejenis laki-laki, dan perempuan. Dan terjadi pada anak-anak di skala usia, jadi di semua usia bisa terjadi, tapi lebih intens biasanya di usia 2-4 tahun. Dan terjadinya ini itu lebih sering terjadi pada anak-anak yang jarak usianya itu dekat 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Tanda dari sibling rivalry. Pada anak-anak usia 4 sampai dengan 5 tahun biasanya karena kehadiran adik barunya. Tingkah laku yang biasanya mereka tunjukkan itu adalah mereka menunjukkan kemarahan yang ditujukan pada adik bayinya. Biasanya dia pengen mukul adik bayinya, pengen nendang,
digigit adik bayinya. Kemudian kalau dia sudah marah tuh dia biasanya ngomongnya ini, oh, adiknya biar aja balik ke perut mama aja, atau adik bayinya kembaliin aja ke rumah sakit, seperti itu. Kemudian tanda yang lain adalah mereka menuntut atensi lebih dari orang tuanya dibandingkan atensi orang tua ke bayinya, gitu ya. Kemudian juga tanda yang lain juga bisa terjadinya tingkah laku yang sifatnya regresif, terjadi penurunan. Jadi misalnya tadinya dia sudah bisa maaf dia sudah tidak ngompol lagi, karena punya adik bayi dia jadi ngompol. Tadi dia berbicaranya biasa aja, sekarang dia berbicaranya seperti baby talk, diimut-imutin gitu. Kemudian dia jadi tamsaking, dia jadi ngisap jempol, terus dia jadi lebih sering temper tantrum ya si kakaknya ini. Itu adalah tanda-tanda dari sibling rivalry. Nah, sibling rivalry ini menjadi masalah jika terjadi excessive rivalry. Jadi rivalitasnya itu terjadi berlebihan, terjadi pertengkaran antara saudara kandung ini dan terjadi mereka selalu berantem dan terjadi intens. Ya, yang tadi bisa berupa ngejek, mereka bisa ngeremehin, bikin malu, terus aja dilakukan. Ya, buat apa tuh dilakukan? Buat menunjukkan self esteem dari siblingnya. Terus juga bisa saja mereka berantem secara fisik. Nah, kenapa terjadi sibling rivalry ini? Karena biasanya terjadi pada anak-anak yang sangat tergantung pada orang tuanya. Kemudian anak-anak ini normal konflik katanya, and disagreement which result from close living with other people for extended period. Jadi mereka itu kok memiliki konflik yang normal dan memiliki ketidaksetujuan. Jadi mereka nggak akur satu sama lainnya. Satu mau ini, satu mau itu. Dan karena mereka tinggalnya dekat dan waktu yang lama, maka terjadilah sibling. Kemudian juga bisa terjadi sibling rivalry ini karena parental favoritism. Jadi si orang tua ini memiliki anak favorit di antara anak-anaknya, dia memiliki anak favorit sehingga menimbulkan kecemburuan pada anak-anak yang lain. Kemudian juga hostile feeling, ya, toward parent. Jadi ada kemarahan kepada orang tuanya, kepada jadi berikut ya. Jadi si anak ini marah sama orang tuanya karena bayinya ini lahir, adiknya yang lebih muda ini lahir. Atau juga bisa karena sibling yang lebih tua, kakaknya ini dia sebenarnya dia menolak si adiknya ini. Dia rejectionnya dia untuk adiknya. Nah, ini sibling seperti ini bisa karena hal-hal seperti ini. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah social isolate atau isolasi sosial. Kalau sosialisasi sendiri itu adalah pertemanan, interaksi dalam kelompok yang di dalamnya itu ada perasaan saling memiliki antar anggota. Nah, ini kebalikannya. Kalau social isolate itu artinya si anak ini, ya, individu ini dia terpisah dari kelompoknya. Dia terisolasi. Dia merasa sendiri. Dia merasa sendiri dan merasa tidak memiliki teman. Anak yang terisolasi ini biasanya secara aktif menjaga jarak dari lingkungan sosialnya. Mereka juga menjaga jarak dari interaksi sosial dengan teman sebayanya.
Biasanya sosial isolasi ini berhubungan erat ya dengan masalah-masalah lain. Bisa saja karena dia juga mengalami masalah di sekolahnya. Dia mengalami ketidakmampuan beradaptasi. Kemudian juga dia bisa jadi kalau pada orang tua dia mengalami orang dewasa, bukan orang tua ya. Pada yang dewasa itu dia memiliki emotional problem, masalah-masalah emosi. Nah, jika sosial isolasi ini terjadi dalam bentuk yang ekstrim, maka si anak itu membuat dunia hayalan sendiri. Jadi dia nggak berinteraksi dengan orang lain, tapi dia membuat hayalan sendiri. Pada anak-anak yang mengalami isolasi, mereka tidak memiliki kesempatan. Jadi kenapa sih mereka terisolasi itu? Biasanya karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosial. Jadi mereka semakin tersisihkan. Mereka semakin tersisihkan, maka mereka kesempatan mempelajari keterampilan sosialnya juga ini ya nggak terampil lagi secara sosial, maka semakin tersisihkan. Artinya maksudnya ya, jadi seperti lingkaran ya, lingkaran setan lah gitu ya. Jadi dia itu tersisihkan. Karena dia tersisihkan, dia tidak bisa mempelajari keterampilan sosial. Karena keterampilan sosial itu dipelajarinya kalau dia berinteraksi dengan orang lain. Dia nggak berinteraksi dengan orang lain, dia semakin tersisihkan. Semakin tersisihkan, semakin dia nggak bisa memiliki keterampilan sosial terus saja seperti itu. Jadi ini masalahnya akan semakin ini gitu ya, semakin buruk gitu. Nah, social isolate ini, anak-anak yang mengalami social isolate ini, mereka tadi ya tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan persahabatan dan kedekatan dengan orang lain. Kenapa? Karena untuk menjalin persahabatan itu membutuhkan mutual self disclosure, membutuhkan saling keterbukaan, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan sharing yang terus-terusan, ya terus-terusan berbagi pengalaman. Ya, itu mereka sendiri lag dalam hal itu, mereka lemah dalam hal itu. Nah biasanya ya anak-anak itu usia 12 tahun ya itu adalah usia di mana mereka sudah bisa fit, mereka sudah bisa ngefit tuh di teman sebayanya, di peers group-nya. Mengapa social isolate itu terjadi? Ya, pertama terjadi karena fear of, karena dia merasa takut dengan teman sebayanya. Ini adalah alasan yang paling kuat biasanya. Itu yang membuat mereka, alasan mereka untuk pengen sendiri aja. Mereka takut sama orang lain, maka mereka menghindari perasaan ini, mereka menghindari aja orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah lack of social skill. Tadi udah dibahas ya tentang ini ya. Jadi kenapa mereka social isolate? Karena memiliki keterampilan sosial yang mereka nggak tahu bagaimana caranya berhubungan dengan orang lain. Atau yang ketiga adalah karena parental rejection. Jadi orang tuanya itu mereject. Yang di-reject siapa? Yang di-reject ada peers-nya. Jadi orang tuanya nggak mau si anaknya ini berteman dengan teman sebayanya. Barangkali orang tuanya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap teman-teman sebayanya. Jangan mainlah sama anak ini anak kampung misalnya, atau ini anaknya jorok misalnya, anaknya kurang berpendidikan dan lain-lain. Itu contoh dari parental rejection of peers. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi peers problem ini. Tentunya masih banyak yang bisa kita diskusikan ya. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita berdiskusi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.